tetaplah menyala-nyala. Imamat pasal 6 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Kita baru saja melewati 10 hari doa. Dan saya percaya Roh Kudus sudah menyala di dalam setiap roh kita. Amin. Memberikan urapan yang baru di dalam setiap hati kita. Tetapi ada satu hal yang kita harus perhatikan, yaitu api itu harus dijaga. Api Roh Kudus itu tidak boleh padam, harus dijaga di dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya dijaga, dikobarkan lebih lagi. Sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Dan ketahuilah bahwa menjaga itu kadang-kadang lebih berat daripada mencapai. Orang bilang mempertahankan itu lebih berat daripada kita mencapai sesuatu. Oleh sebab itu saya masih akan bicara tentang pribadi Roh Kudus. Pribadi yang mulia, pribadi yang diam di dalam kita, pribadi yang menyertai gereja, pribadi yang terus bekerja, walaupun kita tidak menyadari kalau Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Untuk itu saya masih tetap akan bicara tentang karya Roh Kudus. Saya tidak bicara hal-hal yang teoritis, tapi saya akan bicara hal-hal yang lebih praktikal, yang praktis, yang kita alami sehari-hari. Bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam setiap hati kita. Apa karya Roh Kudus itu? Yang pertama, Roh Kudus menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menghadirkan pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Dia bukan pribadi yang jauh, tapi pribadi yang menyertai kita, bahkan yang tinggal di dalam kita. Pribadi yang bersama dan dia tinggal di dalam kita. Sehingga Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang jauh di sana, nun jauh di sana, bukan. Tapi dia Allah yang menyertai kita. Allah yang bersama-sama dengan kita. Allah yang diam di dalam kita. Allah yang sangat dekat dengan kita. Dan memang itulah kehendak Tuhan. Mari kita lihat 2 ayat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Perhatikan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kapan itu? Bukan waktu second coming. Bukan nanti waktu di akhir zaman Tuhan Yesus datang kedua kali. Bukan. Coba sudah nanti baca. Jelas konteksnya bukan ke situ. Diteguhkan lagi di dalam 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula. Dan kamu akan melihat aku. Jadi kehadiran Roh Kudus itu sama dengan kehadiran Yesus. Tapi saudara jangan salah ya. Roh Kudus, Yesus juga Yesus. Yesus itu Yesus, Roh Kudus itu Roh Kudus, Bapa itu Bapa. Ya, sebab pengertian Tritunggal ini sangat susah dijelaskan. Ada yang menjelaskan, seperti seorang ayah di kantor dia jadi manajer, di rumah jadi ayah, nanti di mana jadi, bukan. Allah Bapa adalah pribadi sendiri. Yesus pribadi sendiri. Roh Kudus adalah pribadi sendiri. Tapi ketiganya adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Jadi dikatakan ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, dia juga kehadiran Yesus di dalam kita. Dulu waktu kita masih sekolah minggu, kita kan sudah diajar. Nana, Tuhan Yesus di mana? Di sini, Om, di sini Tante. Gak salah itu, betul. Hanya anak kecil tidak mengerti, mungkin susah menjelaskan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu, sehingga melalui kehadirannya kita bisa melihat Yesus. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan. Saudara ingat bahwa penulis daripada firman itu, pengarang saya katakan mungkin, yaitu Roh Kudus sendiri, Theopneustos, dihembuskan oleh Tuhan, firman itu. Roh Kudus yang menghembus melalui penulis-penulis yang manusia tentunya.
Tapi pikirannya atau ya kalau orang tuh otaknya ya, itu Roh Kudus. Dia yang menulis kitab ini, karya Roh Kudus, firman Tuhan ini. Sebab itu untuk mengerti firman dengan jelas, untuk mendapat ilham dari firman, maka kita kembali kepada penulisnya. Kita tanya, apa sih maksud ini? Nanti dia akan tunjukkan, dia akan jelaskan. Dan kita mengerti. Firman itu menjadi hidup. Firman itu bukan hanya huruf-huruf yang mati, yang membosankan. Apalagi saudara kalau sudah membaca Alkitab balik-balik, kalau ini tidak dihembusi oleh Roh Kudus, pasti bosan, saudara. Kalian sudah tahu ceritanya, ini udah tahu ceritanya, ini udah tahu. Semua udah tahu semua. Tapi ketika Roh Kudus mengilhami, mengiluminasikan, memberikan pengertian-pengertian yang baru dalam kita, maka firman itu alive. Firman itu menjadi sesuatu yang hidup, yang menyentuh hati kita, yang mengubah hidup kita. Saya alami, berapa kali pun saya membaca firman, selalu ada yang baru. Selalu ada pengertian-pengertian yang baru. Kita perlu ini, bukan cuma knowledge, bukan cuma pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, tapi insight, understanding, pengertian. Oh ini, oh ternyata ini yang Tuhan mau, yang Tuhan maksud. Nah itu, bagaimana kita bisa sampai ke situ? Roh Kudus, kita merenung, Roh Kudus mengilhami. Roh Kudus itu menghidupkan firman Tuhan. Makanya ada hamba Tuhan berkata, jangan membaca firman sebelum kamu berdoa. Kalau kita mau mengerti firman, kita harus berdoa. Ajar aku Roh Kudus. Bukakan mata rohaniku. Bukakan pengertianku. 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tuhan sudah 1.500 tahun, mulai Taurat diberikan di atas gunung Sinai, sampai Yesus datang. 1.500 tahun, tidak ada yang bisa melakukan Taurat. Sehingga Taurat yang indah, yang suci, yang kudus itu justru menjadi kutuk. Karena Taurat itu cuma 2 pilihannya. Taat diberkati, tidak taat dikutuk. Itu Taurat. Karena tidak ada yang bisa, ya mereka jatuh ke dalam kutuk Taurat. Makanya Tuhan tidak mau ngulangi lagi kayak gitu. Sekarang dia memakai cara lain. Ada hukum yang baru. Hukum roh yang menghidupkan firman itu. Sehingga dikatakan sekarang firman itu tidak lagi tertulis di atas loh-loh batu. Tetapi tertulis di atas loh-loh daging. Mengapa? Karena firman itu sekarang hidup. Sudah betapa pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus ini dalam hidup kita. Terutama hamba-hamba Tuhan. Jangan mengandalkan kepandaian, kepintaran kita. Tapi kita harus mengandalkan pekerjaan Roh Kudus. Minta dari Tuhan. Apa tuh? Karena Roh Kudus itulah yang menghidupkan firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus membuat doa menjadi nafas hidup kita. Roh Kudus membuat doa menjadi nafas hidup. Kita tahu ada satu idiom yang berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Saudara tentu tahu idiom ini. Bahwa doa itu nafas hidup orang percaya. Yang namanya nafas itu harusnya setiap saat dan setiap waktu, betul? Nafas itu natural, alamiah. Kita tidak sadar kalau kita sedang bernafas. Ketika kita sadar berarti kita sudah kesulitan bernafas, saudara. Tapi apakah benar doa itu sudah seperti nafas hidup? Yang alamiah, yang natural, yang setiap saat, setiap waktu? Kayaknya belum. Nah inilah. Bagaimana Roh Kudus itu mau menghidupkan doa kita menjadi sesuatu yang natural, yang setiap saat, setiap waktu, yang sehari-hari. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu beserta dengan kita, maka dengan sendirinya kita akan berbicara. Tuhan tolong, Tuhan aku sedang menghadapi ini. Aku harus ngomong apa? Tuhan bagaimana sikap saya? Menjadi sesuatu yang natural. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Saya beri sebuah contoh, yaitu seorang yang bernama Nehemia. Sudah tahu bukan ceritanya tentang Nehemia yang membangun tembok kota Yerusalem. Kalau saudara membaca kitab Nehemia, saya mencatat dalam kitab Nehemia itu ada 10 kali Nehemia berdoa. Dari 10 kali ini hanya sekali dia dicatat doanya yang panjang itu benar-benar sebuah doa permohonan yang disertai dengan puasa.
Tapi yang 9 kali itu seperti Nehemia sedang ngomong-ngomong, Tuhan engkau tahu keadaanku, Tuhan engkau lihat orang ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Begitu natural Nehemia ini. Dia berdoa dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan itu dia. Bukan saya mengatakan kita tidak boleh berlutut atau kita tidak berlutut. Bukan itu. Yang saya maksud sekarang ini kita sedang berbicara tentang doa yang setiap saat, setiap waktu bisa kita naikkan. Dan itu yang kita lihat dalam kehidupan Nehemia. Dia berdoa itu begitu mengalir keluar. Ketika dia menghadapi ini, dia ngomong sama Tuhan. Ketika dia ini ngomong sama Tuhan, ketika dia ini ngomong sama Tuhan. Dan saudara baca sendiri kitab Nehemia. Itulah saudara. Yang Tuhan ingin itu begitu. Bagaimana kita bergaul kayak sama teman kita ngomong. Tolong, aku sedang menghadapi bagaimana sikapmu, bagaimana perkataan. Berikan aku hikmat. Dan saudara tahu enggak bahwa nama Nehemia itu punya arti. Berasal dari kata Nehem atau Naham dan Yah. Kalau Yah itu adalah bicara tentang Allah. Yahweh, Yah. Sedangkan kata Naham atau Nehem itu adalah begini. Nafas panjang. Itu Naham. Naham. Hela nafas panjang. Sigh dalam bahasa Inggris. Pas bukan? Roh Kudus itu kan nafasnya Allah. Nehemnya, Nahamnya Yahweh. Nehemia, gambaran daripada Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu menjadikan doa menjadi sesuatu yang sehari-hari. Yang setiap saat, setiap waktu bisa kita lakukan. Bahkan sekarang pun sudah bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus membuat kita semakin peka akan kehendak Allah. Roh Kudus yang di dalam hati kita, terlebih kepenuhan Roh Kudus. Tapi tidak kepenuhan Roh Kudus, belum kepenuhan Roh Kudus pun itu juga tidak mengurangi. Tapi semakin saudara penuh dengan Roh Kudus, maka semakin kita peka apa kehendak Allah. Dan ini penting, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu pribadi, saya kan sudah sampaikan bukan? Roh Kudus itu pribadi, yang namanya pribadi itu punya karep. Makanya ini yang susah bukan? Ya, kalau suami istri kan susahnya begitu. Istri punya karep, suami juga punya karep. Kalau karepnya pas bentrok, nah ini yang jadi masalah. Kalau sama-sama nggak apa-apa. Tapi kalau ini mau ke kanan, ini mau ke kiri, nah Roh Kudus itu punya karep, dia punya kehendak. Dan kehendaknya, kemauan Roh Kudus, itu juga kemauan Allah. Kemauan Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan kemauan Allah, Bapa dan Allah anak. Karena Roh Kudus, Bapa dan Putra itu satu. Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu. So, itu kemauan Roh Kudus juga tidak mungkin bertentangan dengan kemauan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus itu membuat kita peka. Tapi peka saja belum cukup. Peka harus disertai dengan ketaatan. Kita tahu, tapi kalau kita nggak taat ya percuma. Makanya Paulus di dalam Galatia berkata, coba kita baca. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya kalau kita sekarang hidup oleh roh, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus punya karep. Mari kita belajar mengikuti karepnya Roh Kudus. Kemauannya Roh Kudus itu apa? Itu peka dan taat. Dan ketaatan kita akan menghasilkan yaitu buah roh. Akan muncul dari kehidupan kita. Saya kan sudah pernah bicara buah roh bukan? Ada 3 golongan. 1 buah roh untuk diri kita sendiri. 1 untuk orang lain. Dan 1 kelompok lagi untuk Allah. Yang untuk diri kita sendiri apa? Kasih, sukacita. Jika kita mengikuti kehendak Tuhan ada sukacita. Dan damai sejahtera. Nah yang untuk orang lain, sabar. Murah hati dan baik hati. Dan yang untuk Allah ada 3 apa? Kepada Allah kita harus setia. Lemah lembut. Lemah lembut itu identik dengan rendah hati. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Coba direnungkan lagi ya. Ketika kita berjalan di dalam roh, maka buah-buah roh itu akan muncul. Amin. Buah-buah roh itu akan nampak dari kehidupan kita. Dan dikatakan tidak ada seorang pun, tidak ada satu hukum pun yang menolak buah-buah roh itu. Ketika 9 macam ini muncul dalam hidup kita, wah luar biasa. Tuhan pasti dipermuliakan. Dan saudara pasti diberkati. Sekarang kita akan masuk yang kelima dan yang terakhir. Apa yang Roh Kudus lakukan atau kerjakan dalam hidup kita? Yaitu dikatakan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita melakukan kehendak. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Terutama kalau itu bertentangan dengan daging kita. Itu tidak mudah.
Karena dikatakan daging dan roh itu nggak pernah satu. Selalu bermusuhan, musuh besar. Dan kita ini kan masih dalam darah daging. Dan seringkali itu membuat kita bertentangan. Kadang seperti mau marah kita. Tapi kita ingat Roh Kudus tolong. Roh Kudus beri kepadaku kemampuan lemah lembutan. Padahal dalam hati ini sudah rasanya, dan masih banyak lagi yang lain. Roh Kudus itu memberi kemampuan. Kemampuan untuk apa? Banyak orang berkata, Roh Kudus datang, wah doa, mujizat terjadi, mujizat. Kan itu, memang itu salah satu karunia. Tapi kalau pengertian kita, kemampuan itu cuma mujizat, wah terlalu dangkal pengertian kita. Kalau itu yang menjadi ukuran urapan Roh Kudus terlalu dangkal. Yang paling penting itu Roh Kudus itu memberikan kepada kita super power. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu justru yang paling penting. Apa kata orang tentang Yohanes Pembaptis? Benar Yohanes Pembaptis itu. Ini sudah mati ya, Yohanes dibunuh mati, orang baru mengakui. Dia tidak pernah melakukan satu mujizat pun, tetapi apa yang dikatakan itu benar. Jadi ini yang justru paling penting. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan itu kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu justru yang penting. Dan kita butuh kemampuan ilahi. Roh Kudus itulah. Semakin dia bekerja dalam hidup kita, semakin kita dimampukan untuk kita bisa melakukan kehendaknya. Makanya ini kaitannya dengan doa. Bagaimana Roh Kudus itu bisa semakin bekerja, yaitu ketika kita berdoa. Hidup dalam doa, disiplin dalam doa. Karena pekerjaan Roh Kudus itu tidak akan jauh-jauh dari doa kita. Dari kehidupan doa kita. Roh Kudus memberi kemampuan karena dia bekerja dalam hidup kita. Membuat kita mampu untuk melakukan apa yang dia mau. Coba kita lihat sebuah ayat ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam Kolose pasal 1 ayat 29 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sesuai dengan apa? Kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus bisa melakukan hal-hal yang supranatural bukan karena dia. Tapi dia mengatakan itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan kuat di dalam. I work hard and struggle to do this. Using the energy that He powerfully provides in me. Aku bekerja keras dengan memakai energi yang dia berikan kepadaku sebegitu kuatnya. Terjemahan lain kata, that's what I'm working so hard at day after day, year after year, doing my best with the energy God so generously gives me. Itulah sebabnya aku bekerja dengan begitu keras, hari demi hari, tahun demi tahun, melakukan yang terbaik dengan energi, dengan kekuatan yang Allah berikan kepadaku dengan begitu limpahnya. Oh haleluya susah. Saya rindu kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lebih dan lebih lagi. Supaya kita mampu hidup di dalam dunia. Dunia ini tidak makin hari makin baik. Dunia ini tidak makin hari makin mudah. Sekarang semua orang mengeluh. Pekerjaan susah. Omset menurun. Pelanggan tidak seperti dulu. Itu baru sebagian. Masih banyak sisi dari dunia ini. Itulah sebabnya kita justru perlu energi yang lebih lagi. Lebih ekstra. Ya, kalau dulu misalkan kita butuh katakan energi 10.000 PK misalkan. Maka untuk menghadapi situasi yang sekarang kita mungkin perlu 20.000 PK. Haleluya. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Amin. Dan layanilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.